Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam hari ini. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan apapun keadaan kita, biarlah kita tetap mau setia kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, ya kita percaya bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita itu karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan kita, Dia tidak pernah punya rancangan jahat bagi setiap kita. Karena itu biar kita tetap mau memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, tanamkan di hati kami bahwa tidak ada tempat lain kami datang selain dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Biarlah kami terus mencari Engkau di hari-hari ini. Bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan. Karena kasih setiamu itu tidak pernah terukur dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Jamah setiap hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar malam hari ini kami mau datang menikmati kasih. Terima kasih Tuhan. Biar kami mau menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan, menikmati baik-Mu yang kudus. Sembah puji segala hormat kami bagi-Mu yang kudus Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan, Engkau yang lawat setiap hati. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan. Amin. Tiada terhitung Kesetiaan pertolongan-Mu. Amin Tuhan. Dalam hidupku Sedalamnya kasih-Mu, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan. tidak terhitung kasih setia-Mu. Kesetiaan-Mu Terima kasih dalam hidupku. Haleluya. Bagaikan langit yang membentang. Malam hari ini kami menyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan. Sebab tidak terukur kasih-Mu Tuhan. Kasih setia-Mu, pertolongan dalam hidupku. haleluya. Bagaikan dalamnya samudra, besar kasih-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Dan malam hari ini dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa kasih-Mu Tuhan itu yang menyertai setiap kami, itu yang melingkupi setiap umat-Mu Tuhan malam hari ini. Oh, mari angkat hatimu, mari dengan segenap hati nyatakan, Bagaikan langit yang membentang, besar kasih setiamu Tuhan. kasih Tak pernah tiada
kami malam hari ini untuk merenungkan setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kasih dan pengorbanan, untuk kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Terhitung kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan bagi kami, Engkau juru selamat bagi kami. Biar hati kami terus bernyanyi, biar hati kami terus menyembah-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuhi setiap kami malam hari ini. Angkat hatimu pada Tuhan, Bapak Ibu. Apapun keadaanmu, katakan kami mau bernyanyi bagi-Mu. Haleluya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Bagi anak domba, lagi akui Tuhan dari mulut kita, nyanyikan haleluya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa pujian penyembahan-Mu kepada Tuhan malam hari ini. Katakan kami naikkan pujian penyembahan haleluya bagi anak domba. Anak domba
sampai selama-lamanya. domba Berkuasa selamanya, berkuasa selamanya. Lebih lagi Bapak Ibu, berikan penghormatan tertinggi bagi Tuhan. Nyanyikan, katakan haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba, Bagi anak domba yang duduk di tahta, di tahta. haleluya. Haleluya. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya. Bagi anak domba, Bagi anak domba Engkau yang bertahta selama-lamanya, bertahta selamanya. Lebih lagi mari angkat hati, angkat tanganmu bagi Tuhan, katakan bersama Haleluya. haleluya. Tuhan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Haleluya. Bagi anak domba, Bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. haleluya. 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 Bagi anak domba, Bagi anak domba Engkau yang berkuasa selamanya Tuhan, berkuasa selamanya. Kau berkuasa Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari segala-galanya. Percaya kepadamu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan, amin. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Terlambat janji-Mu Ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Tak pernah Terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari sama-sama nyanyikan pujian di kuasa-Mu. Kuasa-Mu Terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tak Tuhan. pernah Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong kami. menolong Amin. hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah Tak terlambat. pernah Terlambat janji-Mu
kuasamu, kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Yesus tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Ku percaya Engkau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan di hidup kami. Amin, amin. Kami percaya ya Tuhan, ku percaya Kau bekerja, Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasamu terlebih besar. Mari dengan segenap hati naikkan pujian ini. Tuhanku Yes. terlebih Dengan iman besar. kami percaya bahwa kuasa Tuhan tak tertandingi. Kau tak pernah terlambat ya Tuhan menolong setiap kami, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, kuasamu terlebih besar. Yesusku terlebih besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Kau menolong kami. Kuasa-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Tuhan yang ajaib, punya Tuhan yang luar biasa. Kuasa-Mu terlebih besar dari setiap masalah persoalan kami Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau terus belajar percaya di tengah badai hidup, di tengah persoalan yang kami hadapi. Firman Tuhan menopang hidup kami. Karena itu malam ini kami membuka hati kami, jiwa kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Teguhkan kami lewat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa kita akan mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, shalom yang terkasih Ibu Pendeta Debbie, saya bernama Ibu Feni, Bu. Ya, Ibu Feni, saya berasal dari Medan. Shalom yang ada di Medan.
Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan Yesus. Awalnya saya mengetahui channel Ibu dari saudara sepupu saya. Pada tahun 2020, saat itu kami berbincang-bincang mengenai mendengar bermacam-macam khotbah di YouTube. Lalu dia bilang kepada saya, coba kamu dengar channel YouTube Ibu Debbie. Akhirnya saya dengar dan benar Bu, saya jauh lebih paham dan mengerti firman Tuhan yang Ibu sampaikan. Bahkan mulai saat itu saya selalu setia mengikuti secara online mesbah doa dan juga mesbah syukur. Ini kesaksian saya Ibu mengenai anak saya. Pada waktu itu anak saya buka usaha di bidang kopi. Namun pada saat pandemi semua kafe tutup, jadi ada transaksi dana yang terhambat. Sedangkan yang sudah pesan barang juga mendesak dikembalikan dananya. Bahkan mereka datang pagi hari ke rumah saya meminta kembalikan dananya. Saya sangat malu Bu karena baru kali ini saya ada masalah keuangan karena keadaan sedang COVID pandemi. Namun saya bilang kepada anak saya, kamu harus temui dan ngomong baik-baik. Saya beranikan diri, saya bilang besok kami akan bayar. Namun saya juga bingung, seharian saya berdoa dan terus meminta tolong kepada Tuhan. Saya ingat apa yang Ibu katakan, ya kita harus langsung datang kepada Tuhan. Jangan cari manusia. Berseru kepadanya karena Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang selalu berharap kepada Dia. Dan benar saja Ibu, sorenya tiba-tiba HP saya masuk SMS dari bank. Ternyata saya mendapat pembayaran asuransi pensiun saya yang tidak pernah saya sangka. Dan juga saya sudah lupa kalau saya pernah mengikuti asuransi pensiun pada saat masih aktif di PNS dulu. Memang tepat Ibu, jumlah uangnya pun ya lebih dari apa yang harus kami bayarkan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu, saya mengucap syukur ya mendengar kesaksian malam ini bahwa itulah ketika kita menghadapi masalah keuangan, benar Ibu ya. Jangan mencari pertolongan kepada manusia. Ya banyak yang datang kepada saya. WA, Ibu saya sedang dikejar-kejar debt collector, saya butuh uang 60 juta, saya butuh uang 50 juta, tolong Ibu pinjamkan kepada saya. Maaf Bapak Ibu, ya saya berdoa supaya Bapak Ibu itu menaruh iman harapanmu kepada Tuhan. Ya saya juga pernah mengalami hal yang sama, saya hanya duduk di kaki Tuhan, berseru mengandalkan Tuhan dan pertolongan itu datang. Kita gak perlu cari manusia, kita gak perlu pinjam uang kanan kiri, ya cari-cari orang, ya benar apa yang Ibu saksikan malam ini. Coba bayangkan ya, terpaksa harus mengalami masalah keuangan, dikejar-kejar karena pandemi datang. Jadi beberapa orang yang sudah masukin uangnya padahal itu juga sudah diputar sebagai modal, akhirnya meminta pengembalian karena semua tidak jalan. Ya dan ya benar ya Ibu katakan, Ibu berdoa, berseru kepada Tuhan, bahkan menangis kepada Tuhan. Ya tidak datang kepada manusia, tidak mencari pertolongan kepada manusia. Apa yang terjadi? Tidak disangka-sangka ya, ternyata ya tiba-tiba ada SMS banking masuk, uang pensiun, ya asuransi pensiun yang tidak pernah diduga. Bahkan Ibu sudah lupa kalau dulu pernah ikut asuransi pensiun. Ya ketika Ibu masih aktif sebagai pegawai negeri. Ya seringkali Tuhan itu ya sanggup menggerakkan atau melakukan sesuatu yang bahkan di luar nalar kita. Karena itu ya tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan ya supaya ya kita bisa melihat ya kebaikan Tuhan, bahkan kita bisa menyaksikan. Jadi jangan datang kepada manusia, jangan juga datang kepada saya Bapak Ibu. Ya sebab saya percaya saya tidak mau menjadi Tuhan ya, sebab memang ada hal-hal lain yang perlu saya tolong yang lebih daripada itu. Banyak hamba Tuhan di desa, banyak pelayanan-pelayanan yang lebih membutuhkan. Jadi ya kita dengar kesaksian malam ini betul. Carilah Tuhan. Saya pun dulu ketika mengalami masalah keuangan, saya tidak pernah pinjam uang. Ya saya tidak pernah cari-cari orang atau siapapun. Ketika saya dikejar utang, saya gak lari ke keluarga atau siapapun. Saya berlutut di kaki Tuhan. Bahkan keluarga gak pernah tahu. Saya bergumul sendiri dengan Tuhan. Dan Tuhan kita Tuhan yang hidup, Dia tahu, Dia mendengar, Dia melihat apa yang kita rasakan. Iya, puji Tuhan, ya kesaksian yang luar biasa. Ini ada beberapa kesaksian dari Ibu Feni, tapi saya akan bacakan besok ya karena
Satu ini aja sudah luar biasa ya. Nanti kita akan lanjutkan besok ya kesaksiannya Ibu Feni ini. Dan saya percaya ketika kita sungguh-sungguh berdoa mengandalkan Tuhan, maka Dia Tuhan yang tidak pernah mempermalukan, bahkan Dia Tuhan yang ya sering ya melakukan hal-hal yang tidak pernah kita duga. Iya, baik, kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana akhirnya Saul ya melakukan apa yang disuruh Samuel, dan dia mengalami betul-betul apa yang diomongkan oleh Samuel, bahwa nanti kamu akan ketemu dengan orang-orang rombongan nabi dan mereka akan bernubuat, mereka akan dikepenuhan roh, dan kamu juga akan dipenuhi oleh Roh Kudus dan lain sebagainya, dan itu semua terjadi. Dan akhirnya ya kita melihat di sana ya. Sekarang kita akan lanjutkan pembacaan kita, masih 1 Samuel pasal yang ke-10 ya. Sekarang kita akan lanjut pada ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, Saul menjadi raja dengan undian. Ayat yang ke-17. Kemudian Samuel mengarahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, ya tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Ya, kita lihat di sini ya, akhirnya ya karena mereka yang meminta raja ya, dan akhirnya Tuhan juga memerintahkan kepada Samuel untuk mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa, dan ia berkata kepada orang Israel itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku akan menuntun orang Israel keluar dari Mesir, aku yang telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Ayat 19 dikatakan, tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu berdirilah kamu di hadapan Tuhan menurut sukumu dan menurut kaummu. Ya, jadi saudara, sebenarnya Israel adalah negara teokratis atau negara yang kepemimpinannya itu hanya Allah. Tetapi bangsa itu meminta raja lain ya. Bayangkan ya, orang menginginkan seorang manusia dan bukan menginginkan Allah lagi. Ya, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Mereka tidak lagi menginginkan Tuhan, tapi mereka menginginkan manusia yang akan menuntun mereka karena mereka ingin seperti bangsa-bangsa lain. Padahal bangsa-bangsa lain itu bangsa kafir yang tidak mengenal Allah. Ya, dan dalam sepanjang sejarah manusia itu sudah menolak Allah. Dan mereka harus terus melakukannya. Ya, terus manusia menolak Allah, menolak Allah, menolak Allah. Ya, mungkin kita berkata, saya tidak pernah menolak Tuhan, Bu. Ya, saya ini Kristen, gak pernah menolak Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, bahkan mungkin kita terus lebih memilih hidup di dalam dosa, maka itu adalah satu sikap kita ini sudah menentang Tuhan. Ya, jangan menolak Tuhan. Ya, jangan pernah kita ya menolak Dia yang berfirman, menolak Allah dalam hidup kita. Ya, dan dikatakan di sana ya mereka itu sudah menolak Tuhan. Apakah kita juga hari-hari ini mungkin sedang menolak Allah dengan sikap kita ya? Dengan mengesampingkan Tuhan dan mengakui seseorang atau sesuatu sebagai raja dalam hidup kita yang menjadi prioritas utama. Waktu kita menempatkan sesuatu menjadi prioritas utama di hidup kita, itu artinya kita sudah menolak Tuhan. Ya, jangan pernah menolak Tuhan ketika kita menempatkan ya apapun di hidup kita ini yang menggantikan posisi Tuhan. Ya, belajarlah dari kisah hidup bangsa Israel, belajar dari semua kisah yang ditulis dalam Perjanjian Lama, itu akan membuat kita semakin berhikmat dan kita tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan tidak mau. Ya, dan di sana dikatakan ayat yang ke-20 kalau kita baca, lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka ya didapatilah suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapatilah kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatinyalah Saul bin Kis ya. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan ya.
Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini, akhirnya orang-orang Israel memilih raja pertama mereka dengan membuang undi, ya. Ya, mungkin dengan memakai urim atau tumim, dua pelat atau batu pipih yang dibawa oleh imam besar. Jadi fakta bahwa Saul dipilih bisa kelihatan seperti keberuntungan. Tetapi itu sebenarnya ya Allah lah yang sudah menentukan itu. Dan Allah menyuruh orang Israel untuk memakai urim dan tumim bagi tujuan khusus, ya, yakni ya bertanya kepadanya pada saat-saat seperti ini. Dengan memakai urim dan tumim, bangsa Israel menyerahkan pengambilan keputusan kepada Allah. Hanya imam besar yang boleh mempergunakan urim dan tumim yang dirancang hanya untuk memberikan jawaban ya atau tidak. Ya, jadi ini adalah sebenarnya Tuhan sudah memilih Saul. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada Samuel. Tapi kenapa Tuhan harus menyuruh mereka membuang undi? Ya, demi satu kebutuhan ya dan tujuan khusus yang Tuhan sudah rancangkan bagi bangsa itu. Tapi ketika dicari Saul tidak ada. Dikatakan di sana ya, pada waktu bangsa Israel sudah berkumpul untuk memilih seorang raja, Saul sudah mengetahui bahwa dialah sang raja itu. Ya, akan tetapi bukannya maju, tapi Saul bersembunyi di antara tumpukan barang-barang. Dan seringkali kita ini melihat ya, kita seringkali juga melakukan hal itu. Kita lari dari tanggung jawab, ya, kita bersembunyi karena kita mungkin takut gagal, ya, dan kita tidak yakin tentang bagaimana harus melangkah maju. Ya, dan bersiaplah sekarang, kita percaya kalau Tuhan yang memilih kita harus bersandar kepada Tuhan dan kita harus percaya bahwa ya Tuhanlah yang akan menyertai dan membuat segala yang kita lakukan itu berhasil. Ya, Daud tidak yakin, Daud bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Ya, karena itu dia bersembunyi, padahal sudah cukup jelas tanda-tanda nubuatan dari Samuel dan semua yang dikatakan Samuel sudah terjadi. Tapi Saul tidak punya cukup iman untuk mempercayai Tuhan, bahwa Tuhan yang sudah memilih dia, sehingga dia bersembunyi, Bapak Ibu ya. Dan dikatakan di sana akhirnya ditanyakan kepada Tuhan, apakah Saul datang di pertemuan kita ini di sini? Dan Tuhan menjawab, sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. 23, berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hidup raja, ya, hidup raja. Tuhan memilih Saul karena memang Saul ya memiliki kelebihan dari semua orang yang ada di sana, yaitu dia lebih tinggi. Ya, perawakannya juga baik dan dia lebih tinggi. Ya, ketika Tuhan memilih seseorang tuh pasti ya orang itu punya sesuatu ya yang Tuhan yang lebih tahu ya. Tetapi ya apakah orang itu akan tetap berjalan dalam kehendak Tuhan atau tidak, itu kembali kepada orang tersebut ya, dengan bagaimana dia berespon terhadap Tuhan, bagaimana dia berjalan dalam ketaatan. Ya, kita lihat sekalipun Saul sudah dipilih Tuhan, namun ya dia melakukan banyak hal yang akhirnya membuat dia kembali jatuh. Dan pada waktu bangsa Israel berkumpul untuk memilih seorang raja, ternyata Saul ya dia sudah mengetahui bahwa dia adalah raja itu, tapi dia bersembunyi. Ini menandakan ya Saul adalah seorang yang takut gagal, tidak mempercayai Allah, tidak punya cukup iman, padahal dia akan menjadi seorang raja atas Israel. Nah, akhirnya ya ketika Saul sudah dipanggil maju dan Samuel berkata demikian, maka semua orang Israel berseru, hidup raja. Ayat 25 berkata, kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak ya kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Ayat 26, Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah.
Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya, tetapi ia pura-pura tuli. Memang ketika seseorang dipilih banyak pro kontra terjadi. Ya, orang-orang yang Dursila tahu Saul itu siapa sehingga mereka berkata, masa dia yang dipilih? Ya, tapi beberapa orang hatinya dikatakan digerakkan Tuhan untuk mengikuti Saul. Ya, jadi memang ketika Tuhan yang berdaulat melakukan segala sesuatu, Tuhan yang akan menggerakkan orang-orang juga yang akan mendukung Saul sebagai raja. Sebaliknya ada orang-orang yang tidak percaya dan menghina Saul dan berkata, ya masa dia yang dipilih Tuhan. Tapi kita melihat di sini, ya, dan apa yang dilakukan, ya mereka tidak mau membawa persembahan kepada Raja Saul, ya, tetapi dikatakan Saul pura-pura tuli. Artinya apa? Dia nggak mau dengar. Dia nggak mau dengar omongan orang, dia nggak mau dengar hal-hal yang negatif. Ya, dan akhirnya ya firman Tuhan berkata ya bahwa Saul akhirnya dipilih menjadi raja atas Israel. Ya, dan raja-raja Israel tidak seperti raja-raja bangsa lain yang memiliki aturan-aturan khusus yang diberikan kepada mereka. Raja-raja kafir dianggap sebagai dewa. Mereka membuat hukum mereka sendiri dan tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Tetapi Raja Israel harus bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi, yaitu Tuhan semesta langit dan bumi. Karena Tuhan yang mengurapi. Ya, dan sekarang bangsa Israel memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa lain, sebagaimana yang mereka inginkan dan yang mereka tuntut daripada Samuel dan juga dari Tuhan. Tetapi Samuel bertanggung jawab ya dalam tanggung jawabnya baik kepada raja maupun kepada bangsa Israel. Ya, Samuel ingin memastikan bahwa pemerintahan Raja Israel berbeda dengan raja-raja kafir yang ada di sekeliling bangsa Israel. Ya, dan meletakkannya di hadapan Tuhan, artinya Samuel meletakkan gulungan kitab sebagai saksi atas kesepakatan yang sudah mereka tentukan itu di Mispa, ya. Dan semua terjadi sesuai dengan petunjuk Tuhan. Bahkan ya kita lihat di sana beberapa orang ya langsung mendukung Saul ya sebagai kawan. Sedangkan yang lainnya memandang rendah kepadanya. Memang ya kritik ya itu akan selalu ada, bahkan ditujukan kepada orang-orang yang memimpin karena mereka berada di depan. Ya, pada masa kini juga kita melihat ya bahwa banyaklah ya orang-orang yang iri hati, orang-orang yang ingin menjatuhkan ketika kita dipakai Tuhan. Namun kita belajar jangan menghabiskan waktu kita dan energi kita hanya untuk mencemaskan atau mendengarkan orang-orang yang tidak senang dengan kita. Sebaliknya fokuskanlah perhatian kita kepada Tuhan dan kepada orang-orang yang siap untuk membantu kita. Di dalam pelayanan pun pasti ada orang-orang yang siap mendukung, banyak orang-orang yang mau menjatuhkan. Tetapi kita harus fokus kepada orang yang mendukung kita dan juga kepada Tuhan. Karena orang-orang yang tidak mendukung kita itu mereka hanya berbicara jelek di belakang kita, menjelek-jelekan kita, ya bahkan ya seolah-olah ya bahkan yang lebih parah lagi itu sekarang banyak orang-orang Kristen yang seolah-olah dia berteman, bersahabat, ya kalau ketemu halo ibu, shalom ibu, padahal di belakang wah ya dia menjelek-jelekan, dia menjatuh-jatuhkan kita itu sudah banyak terjadi. Ya mending yang jelas-jelas yang nyata-nyata tidak mendukung ya kepada Saul dan berkata masa orang kayak dia bisa dipakai Tuhan ya daripada yang pura-pura baik ya pura-pura mendukung pura-pura kalau WA atau ketemu halo ibu sayang padahal di belakang itu ya menakutkan. Banyak orang-orang seperti itu akan kita dapat. Tapi kita belajar satu hal yang positif dari Saul malam ini. Dia tidak menghabiskan energinya untuk memikirkan orang-orang seperti itu, tapi dia fokus kepada orang-orang yang mendukungnya. Karena orang-orang yang mendukungnya itu yang akan sama-sama menggenapi ya rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu ya anggaplah sebagai angin lalu, pura-pura tulis saja terhadap
orang-orang yang suka menjelekkan, suka mengkritik, ya tetapi fokuslah kepada orang-orang yang mendukung kita untuk menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita berjalan bersama Tuhan, maka Tuhanlah akan memberikan kita kekuatan di dalam Dia. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang kami baca dan belajar malam ini. Engkau mengajarkan kepada kami ya untuk belajar dari kisah hidupnya Saul. Ketika Tuhan memilih dia, Tuhan mengurapi dia, ada ketakutan dalam dirinya bahwa dia akan gagal, dia akan tidak sanggup, dan dia melupakan bahwa Tuhan yang sudah memilih dia. Ajar kami malam ini tahu bahwa Tuhan ketika Engkau beserta dengan kami tidak perlu takut. Tuhanlah yang memampukan kami melewati, menjalankan, terutama ketika kami benar-benar hidup mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Kami juga belajar malam ini dari Saul ketika dia dipilih, diurapi Tuhan. Ada orang-orang yang mendukung dia, tapi ada orang-orang yang tidak mendukung dia, bahkan mencemooh dia. Tapi dia berlagak pura-pura tuli, tidak mau mendengar. Ajar kami untuk hanya lebih fokus kepada Tuhan, fokus kepada orang-orang yang mendukung kami untuk menggenapi rencana Tuhan, dan tidak fokus dengan orang-orang yang hanya mencibir, ingin menjatuhkan. Tuhan, berikan kepada kami kepekaan yang lebih lagi untuk kami semua boleh menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Apapun itu, kami percaya Tuhanlah yang sedang mempersiapkan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang setia ikut mesbah doa. Tuhan turut bekerja apapun pergumulan persoalan mereka, Tuhan turut bekerja. Yang terlilit masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan Engkau mendatangkan kebaikan. Yang sedang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, narkoba, yang terikat dengan perselingkuhan, kenajisan, percabulan, rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, judi, bahkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kepahitan, amarah, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hidup kami semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Kami berdoa yang sedang terbaring sakit, mari angkat tanganmu kepada Tuhan, letakkan di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kesembuhan yang dari Tuhan, Tuhan sanggup menjamah. Bahkan Bapa, setiap mereka yang rindu pemulihan keluarga, rumah tangga, Tuhan turut bekerja. Anak-anak dipulihkan, orang tua dipulihkan, suami-suami dipulihkan, istri dipulihkan. Rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Kau juga memberkati setiap mereka yang hari-hari ini ingin mencari pekerjaan, Tuhan memberkati dengan yang terbaik. Kami mengangkat tangan buat bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, lawatan Tuhan tercurah, hujan pertobatan terjadi atas Indonesia. Setiap orang berbalik dari kejahatan kembali kepada Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Bapa, agar bangsa ini sungguh-sungguh boleh mengalami Tuhan terobosan. Berkati mulai dari Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, pejabat-pejabat, kepala-kepala daerah. Tuhan memberkati, melepaskan, biarlah mereka semua hidup dalam takut akan Tuhan. Menjelang pemilu 2024, Tuhan memberkati dengan pemimpin yang terbaik, seorang presiden yang sudah dipilih oleh Tuhan. Berdoa juga untuk pemilihan legislatif, Tuhan Engkau berkati, biarlah ada orang-orang benar yang duduk di pemerintahan, para caleg-caleg, anak-anak Tuhan. Taruh hati-Mu dalam hati mereka, kami mendukung mereka. Tuhan taruh tanggung jawab yang besar supaya ada orang-orang benar yang duduk di kepemerintahan dan Tuhan membela bangsa ini. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan juga lepaskan berkat, anugerah, rahmat agar terjadi hujan pertobatan, orang-orang berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini, kebenaran firman-Mu sudah memberi kekuatan bagi kami. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, rahmat, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.
Tuhan.